Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang autentikasi menggunakan pasport. Di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas autentikasi menggunakan Sanctum dan JWT. Pasport pada Laravel sudah mendukung implementasi server OAuth 2. OAuth 2 adalah protokol otorisasi open standard atau framework yang menyediakan metode untuk klien mengakses resource server tanpa berbagi kredensial. Ini mengizinkan pengguna untuk memakai aplikasi pihak ketiga untuk mengakses resource tanpa berbagi password. Ini juga untuk memberikan jaminan otorisasi dan autentikasi API. Ini sering digunakan sebagai cara bagi pengguna untuk masuk ke dalam website atau aplikasi pihak ketiga menggunakan kredensial yang ada dari layanan lain seperti Google atau Facebook. Oke, inilah sekilas tentang OAuth 2. Baiklah, kita akan membuka komelan kita, lalu kita akan membuat project Laravel kita dengan menggunakan Composer. Ya, di sini kita akan namakan project kita dengan nama passport minus API minus app. Nah, proses pembuatan project berlangsung. Kita tunggu. Ya, ini sudah selesai ya. Kita akan masuk ke dalam folder yang kita sudah buat tadi dengan menggunakan perintah cd. Dan kita akan buka Visual Studio Code kita. Nah, di sini kita akan membuka terminal pada Visual Studio Code kita. Nah, ini langkah-langkah sudah saya buatkan di sini ya. Tahap awal, tahap setelahnya maksudnya kita akan membuat database di PHP MyAdmin. Ya, kita ketik localhost, lalu di sini nanti kita klik PHP MyAdmin. Dan di sini kita akan membuat database-nya, nanti namanya bebas ya. Di sini saya akan buat passport API, passport DB passport. Kita coba. Oh, di sini sudah ada ya DB passport ya. Kita coba nama yang lain ya. DB passport saya tambahkan aja misalnya di belakangnya API. Oke, di sini sukses. Nah, tahap selanjutnya kita setting di file.env. Kita akan setting pada bagian MySQL. Kita ubah DB database-nya dengan nama database kita tadi. Untuk yang lain kita biarkan default. Nah, kita akan langsung instalasi Laravel password dengan perintah composer require Laravel passport. Passport ya, bukan password ya. Composer require Laravel passport. Oke, pastikan perintahnya benar ya. Setelah itu kita enter. Nah, ini proses instalasi ya, kita tunggu saja. Nah, setelah selesai kita akan coba menjalankan perintah PHP artisan migrate. Perintah ini nanti akan membuat table di database kita yaitu di MySQL ya. PHP artisan migrate, enter. Oke, ini table-table yang akan dibuat. Nantinya kita coba lihat nanti di PHP MyAdmin ya. Nah, setelah itu kita akan coba generate generate code-nya, nanti generate kayak
token seperti itu ya, dengan perintah php artisan passport install. Oke, di sini bisa kita lihat ya, kita sudah berhasil mengenerate client secret sama client server ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah terbuat table-table tadi yang menggunakan perintah migrate tadi, dan kita lihat di sini nanti code-nya tadi, ID-nya tadi bisa kita lihat di out client sini ya. Jadi kalau kita lihat, nah di sini nih ada secret ya, ada bagian kolom secret. Nah, di sini kalau kita samakan client secret nanti kita lihat di sini sama di bagian ini ya. Lalu nanti client secret di sini juga nih ada dua, jadi ya ada 1 sama 2 untuk client secretnya ya. Oke, nah kita coba nanti ganti di user modelnya yang defaultnya itu adalah Sanctum, nanti kita ganti menjadi passport ya. Jadi Laravel Sanctum has API tokens, kita ganti menjadi Laravel passport has API tokens ya. Oke, di sini nanti kita ganti passport. Dan pada bagian lainnya kita biarkan default ya. Jadi kalau kita lihat nanti ada user extend authenticatable to default, lalu ada use has API token ya, has factory itu default juga. Nah, kita akan config di out-nya ya, itu di bagian config out.php. Nanti kita coba buka terlebih dahulu. Ada di bagian config out.php, nanti ada pada bagian drivernya. Untuk API kita gantikan dengan passport ya. Oke, ini kita kopikan saja. Kita pastikan di bagian bawahnya. Dan ini kita ganti API. Lalu nanti drivernya kita ganti menjadi passport. Karena kita akan menggunakan passport ya. Oke, yang lain. Nah, sekarang kita buat controller ya, namanya out controller, tapi ini bebas ya. Namanya mau apa saja bebas. Di sini saya akan membuat nama sebuah controller itu dengan nama out controller. Dan kita coba ya di sini php artisan make controller dengan nama out controller ya. Oh ya, kita letakkan di dalam folder API ya. Oke, kita enter saja ini. Nah, di sini controller sudah terbuat ya. Kita coba lihat di HTTP controllers ada API. Nah, ini out controller ya. Oke, nah di sini kita akan coba buat register ya, function register, fungsinya untuk menambah pengguna. Tetapi kita jangan lupa dulu untuk mengimport model usernya ya, dengan perintah use app models user. Oke, nah di sini ada proses validasi ya. Nanti validasi bisa dilihat di video sebelumnya karena saya sudah menjelaskan tentang validasi ya. Tapi saya kembangkan dulu function registernya ya, karena nanti proses validasi itu berada di dalam function register. Kita import request ini sebagai parameternya ya. Jangan lupa request ini adalah parameternya nanti yang digunakan untuk menangkap nilai-nilai dari form yang kita input, yang nanti user inputkan atau pengguna inputkan ya. Nah, di sini kita coba simpan datanya ya. Oke, yang akan kita simpan itu nanti adalah name, email, sama password ya. Oke, ini harus sama dengan nama di formnya nanti di client ya. Sedangkan name, email yang sebelah kiri itu harus sama dengan nama di tablenya ya. Oke. Nah, ini harus sama dengan nama formnya di client ya.
Nah, seperti saya bilang tadi ada proses validasi, nanti bisa dilihat di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang validasi ya. Di sini saya lewatkan saja langsung ke simpan user atau simpan pengguna atau registrasi pengguna ya. Oh ya, kita mau mengenkripsi passwordnya, jadi jangan lupa kita import sebuah kelas yang namanya hash ya. Itu ada di Illuminate support passage hash nantinya ya. Ya, ini sebuah kelas yang fungsinya untuk mengenkripsi. Di sini kita akan mengenkripsi password ya. Nah, ini perintah enkripsinya hash.2.2 make ya. Oke, pada dasarnya register sudah selesai, tinggal kita buatkan respon. Kita akan kirim informasi dalam format JSON dengan menggunakan response JSON ya. Yang kita akan kirim itu ada 2 key, status sama message. Nanti status berisi true kalau dia sukses ya. Dan message-nya nanti ini bebas. Di sini saya akan tulis registrasi pengguna berhasil. Oke. Dan di sini saya akan gunakan code 201 yang artinya sukses create ya. Oke, sekarang kita coba di Postman. Di sini saya akan buat collection baru. Misalnya nama collectionnya adalah passport FEI. Ini bebas ya. Nah, nanti di sini kita akan coba tambah request ya. Register saya kasih nama, di sini juga bebas. Dan kita jangan lupa untuk membuat rootnya ya. Membuat rootnya, jadi rootnya itu ada di routes fei.php ya, supaya nanti bisa diakses registernya ya. Oke, yang tadi saya hapus saja. Di sini saya akan coba import controller kita yang namanya out controller tadi ada di app http controllers fei out controllers out controller. Oke, nah di sini saya akan menggunakan root post karena nanti akan ada komponen form yang akan dikirim, jadi menggunakan post, nama URL-nya register ya. Jadi URL-nya nanti kita gunakan register. Nah di sini setelah register ya, di sini saya akan memanggil kelas out controller dan function register. Oke, di sini saya akan coba terlebih dahulu untuk melihat maaf, maksud saya akan saya coba jalankan terlebih dahulu. Dan di sini ada kesalahan ya. Dan kalau kita lihat ini kesalahannya itu ada di dalam di functionnya ya. Jadi functionnya itu sih harus ada tanda kutip. Nah, seperti itu ya. Tanda kutip 1 ya. Oke, di sini saya coba jalankan lagi dengan perintah php artisan sub ya. Oke, di sini berhasil kita menjalankannya dan kita coba kembali ke Postman yang tadi ya. Oke, sebelum saya jalankan saya mau ngelihat apa ya root listnya ya. Ya, perintah root list itu di sini saya ada kesalahan ya. Jadi perintah root list itu nanti php artisan r.2l ya. Oke, seperti ini r.2l. Nah, nanti kita bisa lihat root listnya ya. Kalau untuk register nanti kita coba lihat register itu menggunakan metode post ya.
Oh, yang ini nih, menggunakan metode post API register, nanti dia akan memanggil function register pada out controller ya. Oke, kita kembali ke Postman. Jadi kita gunakan post di sini. Lalu di sini alamatnya tadi HTTP localhost menggunakan port 8000 Laravel. Lalu jangan lupa /API dan /register. Dan pada bagian body ya, ya ini saya isi name email ya, jadi boleh di param juga, boleh di body ya. Jadi ini nanti kita isi namanya akan kita kirim, emailnya akan kita kirim, dan passwordnya akan kita kirim nantinya ya. Oke, kita coba nih. Oke, di sini register pengguna berhasil ya. Jadi saya sudah berhasil menambah pengguna ya. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada data saya inputin tadi. Oke, sekarang kita coba proses loginnya ya. Kita kembali ke out controller. Jadi kita buat aja functionnya di bawah function register tadi. Nah, di sini nih ya. Ini adalah untuk proses login ya. Nama functionnya nanti kita buat aja function public function login ya. Sama, nanti ada parameter request karena ini fungsinya untuk mengirim data dari pengguna ya, kayak email sama password ya. Ada proses validasi, jadi saya lewatin aja proses validasi. Nah, di sini nanti proses pengecekan email atau password itu valid atau tidak nantinya ya. Oke, jadi kita harus mengimport sebuah kelas namanya out ya, itu di Illuminate, support, passat, dan nama kelasnya adalah out ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita coba out .2.2 attempts ya. Jadi ada email, ada password ya. Nah, ini yang akan diinputin oleh pengguna ya. Jadi kita ambil request email, kita samakan aja namanya. Begitu juga dengan password ya, request password. Kita samakan juga namanya ya. Oke. Nah, di sini kita anggap user atau passwordnya itu tidak valid ya. Salah satu yang tidak valid atau dua-dua tidak valid. Nah, nanti kita akan kirim respon dalam format JSON di sini dengan status nanti false di sini ya, dan nanti pesannya bebas ya. Ya, di sini status ya, saya salah tulis ya. Nah, ini message, pesan akan disampaikan. Nanti ini terserah ya, bebas ya. Di sini saya akan tulis username dan atau password invalid ya. Itu menandakan salah satunya salah atau invalid atau dua-duanya bisa juga invalid ya. Di sini saya akan gunakan kode 400 menandakan bad request. Oke, kita coba tambah request ya untuk login ya. Oke, saya namakan login di sini. Oh ya, saya harus tambahkan rootnya juga untuk login ya. Jadi nanti di sini menggunakan post juga dengan URL /login nantinya, dan akan memanggil kelas out controller juga untuk function login ya.
Nah, seperti ini. Oke, kita coba cek root listnya dengan perintah yang tadi ya, php artisan r.2l. Kita akan lihat apakah sudah ada root listnya. Nah, di sini nih, post ya, ada API login, nanti dia akan mengakses out controller metodenya login. Nah, di sini turun hujan ya. Jadi kalau agak berisik ini karena di sini sedang turun hujan ya. Nah, saya akan menggunakan post lalu HTTP localhost dengan port 8000 tetap ya. Jangan lupa /API lalu /login ya. Di sini email yang akan kita inputin untuk login ya. Nanti sesuai yang kita tambahkan tadi d3octavian@gmail.com di sini. Lalu nanti passwordnya yang sama seperti yang kita tambahkan barusan tadi ya untuk pengguna baru. Kalau kita coba berbeda di seperti ini passwordnya 123, kalau kita lihat nanti ada pesan username dan atau password invalid ya. Kita coba samakan nih passwordnya yang benar. Oke, ini masih invalid nih. Oh ya, itu emailnya ya kalau nggak salah, yang salah ya. Emailnya itu d3octavian ada titiknya, kita coba cek. Nah, tuh ya, di Utopian ada titiknya ya. Oke, sekarang kita benar ini. Oke, di sini nggak muncul apa-apa karena itu sudah valid ya, sudah benar. Karena di bawahnya nggak ada perintah apa-apa, jadi tadi dia kosong ya. Nah, di sini kita coba untuk generate token nantinya ya. Setelah dia sukses, setelah pengguna sukses masukkan username sama password yang valid. Oke, ini perintah untuk mengenerate token ya. Nah, jadi kita akan menggunakan kelas out. Nanti kita ambil user yang aktif ya. Lalu kita coba buat atau generate token nantinya ya dengan perintah create token. Nanti nama variable tokennya bebas. Di sini saya akan buat out token ya. Lalu kita tambahkan dengan access token ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita coba tampilkan atau kita coba kirim informasi tokennya ya dalam format JSON ya. Jadi lagi-lagi kita menggunakan return response JSON di sini. Nanti yang kita akan kirimkan itu adalah status, message, user sama tokennya ya. Nah, di sini statusnya true. Nanti message-nya bebas ya. Di sini saya akan buat Anda berhasil login sebagai message-nya. Dan di sini usernya, profile atau detail user yang sukses login tadi ya kita akan tampilkan juga, dan kita juga akan menampilkan token yang berhasil di generate ya ketika sukses memasukkan email dan password yang valid ya. Oke, seperti ini. Dan kita akan kirimkan kode 200 yang menandakan oke ya. Oke, sekarang kita coba. Nah, di sini di sini bisa kita lihat ya informasi dalam format JSON, dan ini adalah tokennya ya. Jadi cukup panjang sekali ya token yang di generate tadi ya. Oke, sekarang kita coba untuk ini ya menampilkan profil ya. Di sini kita akan coba ya. Nah, tapi karena kita sudah sukses login ya, sudah sukses login, jadi profil itu harus kita lindungin ya. Jadi tidak semua bisa melihat profilnya kecuali kalau dia sudah sukses login ya. Dengan cara kita menggunakan middleware auth API. Jadi si pengguna yang sudah dapat token saja yang bisa mengakses yang namanya profil tadi ya. Karena profil ini harus bisa diakses ketika si pengguna sudah mendapatkan tokennya ya. Dengan cara nanti middleware auth API kita letakkan di dalam grup ini ya. Jadi semuanya akan dilindungi, nanti akan kita letakkan di dalam grup ini nih. Yang pertama itu saya akan buat tentang
bagaimana root untuk mengakses profil user aktif ya. Kita gunakan get saja di sini dan URL-nya /profile ya. Nanti kita akan akses kelas out controller di sini. Oke, nanti nama functionnya saya akan buat profile. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba buatkan function di bawah login ya. Nanti namanya public, nama functionnya adalah profile ya. Public function profile. Di sini tanpa parameter karena kita menggunakan get tadi. Oke. Nah, kita akan langsung mengembalikan informasi user aktif dalam format JSON ya. Jadi ada yang akan saya kembalikan itu adalah status message ya. Statusnya nanti true di sini dan message-nya nanti ini bebas juga ya. Nah, di sini saya akan memberi message seperti ini nih. Berhasil cek profil pengguna ya. Oke, dan kita coba tampilkan si detail user atau profil si pengguna tadi ya dengan cara menggunakan kelas out tadi ya. Out .2 nanti user. Nah, oke seperti ini. Dan lagi-lagi kita gunakan code 200 menandakan oke ini ya. Oke, sekarang kita coba di Postman-nya. Nah, ini profilnya sudah dilindungi ya. Jadi bisa diakses kalau seandainya sudah memiliki token. Sekarang kita coba lihat nih di root list-nya ya. Oke. Apakah sudah ada di sini root list-nya? Oke, yang ini nih. API profile ya. Oke. Dan kita coba nanti di Postman ya. Oke, kita coba tambah request baru di sini. Oke. Saya akan kasih nama check profile ya. Ini namanya bebas ya. Dan gunakan metode get dan URL-nya tadi hampir sama, http://localhost.28000. Nanti ada API ya, jangan lupa. Nah, seperti ini. Kita coba send ya. Nah, ini gagal nih ya. Karena saya belum mensertakan token ya di sini ya. Karena tadi kan dia harus bisa diakses oleh pengguna yang sudah berhasil login ya. Dan yang telah mendapatkan token ya. Jadi token itu nanti kita akan buat di headers, key-nya authorization, dan kita akan kopikan token yang sepanjang ini ya. Oke. Kalau kita buat 1 2 3 nanti masih tetap gagal ya karena tokennya tidak valid ya. Oke, sekarang kita coba kopikan token yang benarnya ya. Oke. Nah, dia harus didahului kata bearer ya, lalu tokennya. Di sini saya coba masih salah tokennya. Nah, masih tetap ya tidak bisa ya. Harus token yang valid ya. Nah, seperti ini nih. Jadi kita coba send. Oke, di sini kita bisa lihat ya. User yang aktif bisa dicek ya. Nah, sekarang kita akan coba buat logout ya. Nanti sama nih, logout ini harus berada di dalam middleware out API tadi ya. Karena logiknya kan orang bisa logout kalau dia sudah bisa login terlebih dahulu ya. Jadi dia harus dilindungi di dalam middleware out API tadi ya. Dengan kata lain, yang bisa logout ini yang sudah mendapatkan token yang valid ya. Oke, ini ada parameternya ya. Nah, nanti dengan parameternya itu kita akan gunakan ya untuk mengambil nilai token yang aktif ya. Oke, token itu nanti ada di dalam table. Nah, ini nih, out access tokens ya. Dan statusnya 0 ya. Itu revoke-nya statusnya 0 ya. Dengan kata lain dia belum logout ya. Jadi masih aktif login ya. Sekarang kita coba ya. Di sini kita akan ambil nilai tokennya ya.
dengan perintah request ya. Jadi parameter request itu kita gunakan user lalu nanti nilai token ya. Ini seperti ini ya. Oke. Dan sekarang kita revoke ya. Kita revoke itu maksudnya kita ambil tokennya ya dari si pengguna ya. Jadi nanti ya, dengan perintah revoke ini yang semula 0 di table tadi, begitu kita jalankan logout nanti nilai revoke menjadi 1 ya. Itu menandakan token sudah kita ambil atau sudah diambil oleh servernya. Jadi si pengguna tidak punya token aktif lagi ya. Oke, kita akan coba kirimkan dalam format JSON informasi yang menandakan kalau sudah berhasil logout ya. Nah, di sini true. Message-nya nanti bebas ya. Di sini saya akan buat Anda berhasil logout. Nah, seperti ini. Oke, di sini code-nya 200 ya. Oke, kita coba. Dan kita coba jangan lupa untuk tambahkan root-nya ya. Lagi-lagi mesti ingat ini harus di dalam middleware auth API ya. Seperti saya bilang tadi, ini harus mendapatkan mendapatkan token terlebih dahulu yang bisa logout ya. Ya, kita gunakan post ya di sini ya. Oke, URL-nya logout ya. Nanti di sini out controller .2 class dan nama function-nya adalah logout. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba di postman-nya ya. Kita coba tambah request baru. Nama request-nya mungkin ya bebas nih. Di sini saya buat logout ya. Nah, di sini kita gunakan post ya. Di sini alamat URL-nya lengkap ya, http:// localhost portnya 8000. Nah, ini jangan lupa untuk tokennya tadi ya, authorization tadi ya. Nih ya, authorization. Nah, nih saya coba ambil dulu tokennya, saya lupa. Ya, saya kopikan lagi. Oke. Jangan lupa biarnya di awal ya, lalu tokennya kita pastekan dan kita coba save dulu ya. Oke, kita coba nih. Ini ada kesalahan nih ya, ada kesalahan di sini. Ya, saya lupa API-nya ya, API logout ya. Nah, kita coba. Oke, di sini sukses nih logout ya, Anda berhasil logout ya. Nah, kita coba lihat ya. Nah, itu nilainya 1 ya, yang tadi 0 menjadi 1 itu menandakan tokennya sudah diambil ya, sudah di revoke ya. Oke, saya rasa seperti ini saja. Nah, ini ya, kita cek lagi ya. Kita coba cek lagi, lihat profile. Nah, ini gagal nih karena token tadi kan sudah diambil, nggak bisa diakses lagi ya. Jadi harus login terlebih dahulu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya.